Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Aldi dan Kak Denis dan Kak Fian dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan apa kabar adik-adik semua, terkhususnya Kak Denis dan Kak Fian? Puji Tuhan, sangat baik. Puji Tuhan, Kak Aldi juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk memulai ketemu sekolah minggu pada hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu apa Kak? Dari terbit matahari pagi-pagi. Kak Aldi masih semangat? Masih dong. Kak Denis masih terlalu semangat Kak Fian. adik-adik di rumah harus lebih semangat. Untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, saat ini Engkau masih memberi kami nafas hidup untuk kami nikmati hingga sampai detik ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga, membimbing, menyertai, melindungi kami anak-anak-Mu dari pagi sampai saat ini Bapa. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti serta kami dapat melakukan firman kebenaran-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari Bapa. Ini doa, ini permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop Zakeus.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga kakak Aldi dan juga kakak Fian, sekarang katong akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang minggu lalu kira-kira yang bawa cerita siapa Kak Aldi? Kalau minggu lalu tuh yang minta ingat tuh yang bawa firman Kak Sofi, tapi ini minggu besok tahu siapa yang bawa, Pak. Kira-kira adik-adik tahu pesan dan juga Kak Fian, siapa yang akan buat cerita ini minggu? Kak Fian sudah tahu kabar? Belum tahu, Juni Kak Denis. Nah, yang membawa cerita ini minggu adalah Kakak Vita. Untuk itu, adik-adik di rumah, ketong siap hati dan selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam cerita minggu ini. Bacaan kita minggu ini terambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Cerita kita berada di bawah tema kehadiran yang mengubahkan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang hadir dalam cerita pelayanan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Zakeus. Zakeus adalah seorang yang berasal dari kota Yeriko dan bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau pemungut pajak. Zakeus adalah seorang yang kaya raya, namun Zakeus memiliki tubuh yang pendek. Seorang pemungut cukai biasanya dianggap sebagai orang berdosa dan tidak layak untuk bertemu Tuhan karena mereka menarik uang yang berlebihan dari rakyat. Suatu waktu ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang yang datang untuk melihat Yesus yang datang. Nah, Zakeus juga memiliki kerinduan untuk melihat siapa Yesus. Namun, Zakeus memiliki tubuh yang pendek dan dihalangi oleh banyak orang. Selain itu, Zakeus juga dibenci oleh banyak orang karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Zakeus kemudian berlari mendahului orang banyak itu dan memanjat sebuah pohon. Kira-kira pohon apakah itu? Pohon yang dipanjat Zakeus adalah pohon ara. Zakeus ingin melihat Yesus dan tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus melewati tempat di mana Zakeus berada, ia kemudian berkata, "Zakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar hal itu, Zakeus kemudian segera turun dan dengan bersukacita menyambut Yesus di dalam rumahnya. Zakeus bersukacita karena keinginan terbesarnya untuk bertemu Yesus kini telah tercapai. Nah adik-adik, meski Zakeus mengalami sukacita, namun semua orang yang melihat hal itu kemudian menjadi bersungut-sungut dan berkata, Yesus telah menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus yang bersukacita kemudian berjanji akan membagikan sebagian dari harta miliknya kepada orang miskin, dan jika ia kedapatan mengambil uang lebih, maka ia akan menggantinya 4 kali lipat.
Nah, adik-adik, Sakeus telah diubahkan melalui kehadiran Yesus. Sakeus yang dianggap sebagai orang berdosa dipanggil dan diterima kembali oleh Yesus. Sakeus bahkan diubah menjadi pribadi yang lebih baik. Adik-adik, sama seperti Sakeus, kita juga punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika selama ini kita masih malas mengerjakan PR, kita masih malas membantu orang tua, atau kita sering berbuat tidak adil kepada sesama dan saudara kita, maka dari itu kita dianggap sebagai anak yang malas atau anak yang nakal. Nah, melalui pelajaran hari ini, kita belajar dari Sakeus bahwa setiap orang tetap diterima oleh Tuhan. Kita diajak untuk berubah dan menjadi anak-anak yang lebih baik, dengan mengakui setiap kelemahan dan kekurangan kita dan berjanji untuk merubah setiap kebiasaan buruk kita. Misalnya, mulai membantu orang tua, mulai peduli dengan orang-orang di sekeliling kita, dan tidak lagi berbuat tidak adil. Sama seperti Sakeus yang walaupun telah berdosa, ia tetap dipanggil dan diterima oleh Tuhan. Selain itu, Sakeus menjadi orang yang juga diberkati. Demikian cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian ketemu cerita sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kali mau tanya dulu lebih-lebih dari Kak Alfian dan Kak Denny sendiri. Dan kalau Kak Alfian kemana cerita sekolah minggu? Kalau dari Kak Alfian, cerita firman Tuhan hari ini sangat mendekati kita semua. Betul, memang betul. Kalau Kak Denny kemana? Kalau dari kalian tadi cerita yang Kak Vita bawakan tuh, ketong bisa belajar banyak dari Sakeus. Oh, betul apa yang Kak Denis dan Kak Alfian omong itu memang betul. Terlebih saat Tuhan suhari dalam ketong kehidupan tuh, ketong tuh sudah bisa, ketong tuh sebenarnya harus membuka diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul kosong kita. Betul. Nah, Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu Sakeus. Nah, adik-adik yang belum tahu lirik, mari kita sama-sama belajar pujian ini dan sambil ketong memperhatikan lirik yang ada di bawah sini. Sakeus, orang pendek, kecil bertulian, dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus, orang pendek, kecil bertulian, dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Adik-adik di rumah dan juga kakak Aldi dan kakak Fian, sebagai bentuk ucapan syukur ketong, tiba saatnya ketong akan memberikan persembahan. untuk itu sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama menyanyi lagu yang berkata, Burung pipit tidak menabur. Tidak menabur, tapi Tuhan terima kasih.
Kak Denis dan adik-adik semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan dengan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena tuntunanmu kami semua anak-anakmu boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, kami telah mendengar dan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami dalam tumbuh kembang kami. Apa yang telah kami berikan, kiranya Tuhan mau memberkati dan dapat berguna bagi perkembangan pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa mau berdoa buat teman-teman kami yang menemui hari ulang tahun di minggu yang lalu. Kiranya Bapa mau memberkati mereka di usia yang baru, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kepintaran dalam usia yang baru ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Kiranya Bapa mau memberkati mereka, mau menjaga mereka, mau lindungi mereka, berkati obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi, kiranya mereka dapat pulih kembali. Kami juga berdoa buat pelayanan PAR di jemaat kami, Betel Kampung Baru, kiranya Bapa memberkati, mau melindungi kami semua. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian Katompung Sekolah Minggu hari ini. Untuk itu, sampai jumpa di Katompung Sekolah Minggu selanjutnya. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan lembar aktivitas yang sudah kakak-kakak bagikan. Untuk itu, selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!